Tapki, ini tempat tinggal Pak Dhruv. Kamu masih mau melakukan ini? Kalau kamu membatalkannya, kita masih bisa kembali ke kantor. Katakan kepadaku, saat kau bilang kita bisa menyiarkan acara Pak Dhruv dari rumahnya, apa kau sungguh-sungguh kau bisa melakukannya? Iya. Kalau begitu, jangan bicara tentang kembali ke kantor. Pak Dhruv akan melakukan acara ini dari rumahnya. Lagi pula, Pak Dhruv terluka karena aku. Itu sebabnya aku harus melakukan hal ini. Cutki, kau melihat ponselnya? Ponselku juga hilang. Ponselku juga hilang. Aku tidak bisa menemukannya. Bagaimana ini? Kita tanya ibu mertua saja. Iya. Ponsel baru. Ponselnya bagus sekali, iya kan? Iya. Cutki, ibu mertua, ponsel siapa ini? Ponsel ibu. Kapan ibu beli? Kalian yang membelikannya untukku. Kami. Aku menjual ponsel kalian dan membeli ponsel itu. Ibu mertua, ponselku kan masih baru. Ponselku juga. Ibu mertua, kenapa ibu melakukan ini? Siapa aku? Siapa aku? Ibu mertua kami. Kalian mengerti artinya? Artinya akalku lebih pintar dari akal kalian. Apa kalian pikir aku tidak akan tahu? Kalau kalian mengambil ponselku dan menumbuknya bersama dengan cabai, dan kalian coba menyembunyikannya dariku, bukannya minta maaf, kalian malah membersihkan ponselku, lalu menyatukan ponselku dan menaruhnya di kamarku seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi ini semua salah Bati. Dia yang menumbuk ponsel ibu. Tidak. Cutki yang memasukkannya ke cabai, Tapi Bu. bukan iya kan? Sudah, hentikan. Ponsel itu tidak lebih penting dari kalian. Hah? Tapi karena ponsel itu berisi foto penting, itu sebabnya aku marah. Ibu mertua tidak akan marah kan? Iya. Menurut kalian bagaimana? Kalian bisa melakukan sesuatu untukku? Iya, tentu saja ibu mertua. Kami bisa menyapu, mengepel, mencuci, memasak. Pokoknya apa saja akan kami lakukan. Kalian tidak perlu melakukan itu. Kemari. Cabai. Hanya satu. Ibu mertua, kami harus memakan cabai ini. Kami akan memakannya, benar kan Batki? Iya. Tentu. Aku tidak bilang kalian harus memakannya. Lihat Batki, ibu mertua kita ini benar-benar baik hatinya. Ibu mertua sangat baik. Ibu tidak akan menghukum kami untuk kesalahan kecil. Ibu memang sangat baik. Perbuatan kalian ini, hukumannya tidak akan ringan. Ambil cabainya. Ambil. Sekarang bawa itu dan ukur rumah ini dengan cabai itu. Katakan padaku, berapa besar rumah kita? Tapi ibu mertua, Cutki, kita... ayo. Jangan merepotkan aku. Ayo Gelabia. Ayo makan. Kau tidak bisa begitu, kau akan sakit nanti. Itu ayahnya Pak Dhruv. Ada apa denganmu? Ayo makan. Jangan merepotkan aku.
Gulabia, kau tidak mau makan dariku. Apa yang kau lakukan padanya, nak? Tenanglah Dulari, aku akan datang nanti. Diam Dulari, diam. Ya, dia mendengarkan aku. Sekarang katakan, apa yang kau lakukan pada Gulabia? Paman, seperti kita ingin makanan yang berbeda setiap hari. Kadang-kadang mereka juga ingin makanan berbeda. Paman lihat, saat aku memberikan mangga kering dengan rumput itu, Paman lihat sendiri kan bagaimana reaksinya? Dia langsung saja memakannya. Dia sangat menyukainya. Oh, kau benar juga, nak. Oh ya, apa kau mengalami gangguan berbicara? Iya. Nenekku pernah bilang, gangguan seperti ini bisa disembuhkan dengan ambla dan lada hitam. Kau coba saja, mungkin berhasil. Kau punya mangga kering lagi? Ini, ayo makan lagi. Ya, ya. Haha, pintar. Lihat, dia itu memang nakal. Aku tidak mengenalmu, nak. Iya, Paman, namaku... Dia pegawai baru di kantor kami, Pak. Oh, Dan kami datang hari ini untuk bicara dengan Pak Druf. bagus sekali. Dia punya pegawai yang pintar, yang bisa menangani hewan seperti ini. Baiklah, pergilah dan temui putraku. Kau lihat itu Gulabia, dia masuk dengan senyuman. Kita lihat bagaimana dia akan keluar nanti, karena dia akan menemui Ratu Vasundara. Rumahnya besar sekali. Besarnya seperti istana. Kita bisa merekam acaranya di sini dengan mudah. Iya kan? Kita harus minta izinnya dulu. Iya, tentu saja. Drup meminum obatnya tepat waktu, tapi dia masih sakit. Iya, kau bisa datang besok pagi. Ya, baiklah. Aku akan menelponmu lagi nanti ya. Salam, Bibi. Salam, Bibi. Dewa memberkati kalian. Kau datang untuk menemui Druf. Aku benar-benar merasa senang kau peduli dengannya. Iya, kami ingin menemui Pak Druf untuk mengatakan jika Pak Druf setuju, maka acaranya bisa direkam di rumah ini. Kami bisa merekamnya di sini. Apa kau tidak waras? Druf baru saja mengalami kecelakaan dan dia hampir saja tidak selamat. Dia tidak bisa berjalan dan kau khawatir tentang acara ini. Apa kau tidak bisa membiarkan dia istirahat sehari saja? Apa semua pegawai kantornya tidak berdaya? Kalian tidak bisa melakukan apa-apa tanpanya? Bi, aku katakan bagaimana ini? Aku sudah mendengarmu. Sekarang dengarkan aku. Druf tidak akan melakukan apapun selain istirahat. Dia tidak akan melakukan acaranya. Mengerti? Di luar panas sekali. Minum air dulu. Rade! Sudah cukup.
kau akan mendapatkan pekerjaan bagus seperti Tapki. Semoga Ibu. Aku hanya ingin wawancaranya lancar. Pasti lancar. Ibu, aku ingin jus mangga lagi. Hei, kau sudah minum 4 gelas sejak pagi. Tidak lagi. Sisanya untuk Tapki. Kakakmu pasti keletihan. Ibu, aku pergi dulu ya. Sampai jumpa, Sup. Sampai jumpa, Kak. Sukses ya. Jaga dirimu ya. Dah. Lupakan saja. Sebaiknya kita pulang. Tidak. Pak Druf harus melakukan acara nyari ini. Apa kau sudah tidak waras? Kau akan dipecat nanti. Tidak. Bagaimanapun aku harus meyakinkan ibunya Pak Kalau Druf. begitu kenapa kau tidak bicara tadi? Aku tadi sebenarnya sedang gugup. Aku tidak bisa bicara di hadapannya. Bagaimana kau bisa bicara sekarang? Ibunya sudah marah. Kita bisa mengirimkan pesan kepada Nyonya. Apa kau punya nomor teleponnya? Tidak. Aku punya ide. Untuk mengukur rumah ini akan butuh waktu 10 hari dengan menggunakan pengukur biasa. Tapi dengan menggunakan cabai ini, entah berapa lama baru selesai. Cutki, Ibu sudah memerintahkan kita. Kita harus melakukannya. Batki, aku punya ide. Pertama kau ukur setengah rumah ini. Setelah itu, aku akan mengukur setengah rumah yang lain. Cutki, kau benar. Tapi kau yang pertama ya. Aku tidak tahu caranya, jadi kau bisa mengajari aku. Batki, apa yang kau katakan? Dengar ya, kau kan lebih tua. Seharusnya aku yang belajar darimu, iya kan? Iya, aku lebih tua. Sini, aku akan mengajari caranya padamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cutki, lihat baik-baik. Iya, jadi begitu caranya. 12, Bagus sekali. Bagus, ayo ukur terus. 40. Paman, Paman. Hei, apa yang kalian jatuhkan? Apa yang kalian cari? Tidak, Paman. Kami tidak mencari apapun. Kami hanya mengukur. ibu mertua menghukum kami, Paman. Kami harus mengukur rumah ini dengan cabai ini. Itu hukuman yang sangat berat. Kalian bisa terluka melakukan itu nanti. Memikirkannya saja membuat aku terluka, Paman. Paman, apa bisa membantu Iya. kami? Aku tidak berdaya, nak. Paman, tolong bicaralah dengan ibu mertua. Minta ibu untuk memaafkan kami berdua. Cutki, aku raja di dunia ini. Tapi Vasundara menguasai rumah ini. Aku tidak bisa melawan kehendaknya. Tapi ada satu hal. Mungkin ini akan bisa membantu kalian. Apa, Paman? Ada apa? Nyonya, Nona Tapki mengirim surat untuk Nyonya. Surat. Berikan padaku. Pergilah. Baik. Salam, Bibi. Aku menulis apa yang tidak bisa aku katakan di hadapan Bibi. Kami semua menyayangi Pak Druf dan kami tidak ingin acara terbaiknya dilakukan tanpa Pak Druf. Bibi, kebenaran dan acara ini tidak lengkap tanpa Pak Druf. Dan jika ini terjadi, Pak Druf yang akan paling terluka. Bibi pasti mengerti ini lebih baik dari kami semua karena Bibi adalah ibunya. Tolong Bibi, izinkan kami merekam acara ini di rumah Bibi. Kami akan menjaga Pak Druf dengan baik dan tidak akan merepotkannya sama sekali. Aku berjanji. Tapki. Berita terbesar dalam berita 365 sejauh ini. Surat jaminan Raja Manisan Gan Samlal dibatalkan hari ini. Bukan itu saja. Sumber kami menyebutkan bahwa Gan Samlal akan dituntut untuk penipuan dan juga penggelapan serta berbagai kejahatan lainnya. Dan kemungkinan besar Gan Samlal akan menerima hukuman yang sangat berat. Drew, kau belum makan, nak?
Ibu akan menyuapimu. Ibu, aku tidak ingin makan. Kau masih marah dengan ayahmu? Kau tahu, Dhruv? Dia pergi ke sana untuk memenjarakan Ganshamlal. Coba pikirkan, dia sangat menyayangimu. Aku tidak ingin kasih sayangnya, Ibu. Ayah pergi ke sana untuk menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya, Bu. Dia tidak mendapatkan keduanya dengan benar. Tidak ada perbedaan antara ayah dan Ganshamlal. Jangan bicarakan ini lagi, nak. Tapi jika semua ini tidak terjadi, kau tidak akan terluka seperti ini. Hari ini kau akan mempersiapkan acaramu, benar kan? Lihat ibumu, nak. Hari ini acaramu akan dibawakan oleh orang lain. Katakan yang sebenarnya, Dhruv. Apa kau tidak keberatan? Tentu aku tidak keberatan, Ibu. Aku sudah bekerja keras untuk acara ini. Aku tidak tahu apakah acara ini membutuhkanku atau tidak. Tapi aku merasa tidak lengkap tanpa acara ini, Bu. Tapi tidak apa-apa. Perasaan pribadiku tidak sepenting acara ini. Acaranya harus dilanjutkan. Jika aku tidak bisa melakukannya, maka orang lain harus melakukan acaraku. Tapki, berapa lama kita harus menunggu di bawah terik matahari begini? Suratmu tidak akan berhasil. Ayo kita kembali ke kantor. Kita tunggu sebentar. Bibi mungkin berubah pikiran. Dan siapa tahu Bibi setuju dengan rencana kita. Ya sudah, kau tetap di sini. Aku akan kembali ke kantor. Bajai. Tapki, tidak ada gunanya menunggu. Ibunya tidak akan mendengarkan kita. Ayo kita kembali. Tapki? Aku memanggilmu, tapi kau pergi begitu saja. Apa kau tidak akan melakukan acara dulu? Iya, kau bisa melakukan acara Dhruv di rumahnya. Kenapa kau diam saja? Ayo masuk. Kita tidak punya banyak waktu. Ayo masuk. Terima kasih, terima kasih. Lihat, nak. Siapa yang datang untuk menemuimu? Apa semuanya baik-baik saja di kantor? Pak, begini. Tapki ingin Bapak untuk membawakan acara hari ini. Kalau aku bisa ke kantor, aku pasti akan pergi. Dengan izin Bapak, kita bisa merekam acaranya di sini. Saksi sudah mempersiapkan segalanya. Kenapa kalian masih di sini dan bercanda denganku?